Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang kimia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir seluruh yang kita jumpai merupakan bagian dari kimia. Contohnya marmer merupakan jenis batuan metamorf yang mengandung feldspar, mika, dan kuarsa. Pakaian terbuat dari kain yang berasal dari serat selulosa. Kaca terbuat dari campuran pasir, kuarsa, alumina, dan belerang oksida. Memasak menggunakan bahan bakar gas LPG merupakan gas alam yang mengandung gas butana dan propana. Satu, bahan kimia rumah tangga. Apa saja bahan kimia rumah tangga? Contohnya sabun. Rumus molekulnya RCOONA atau RCOOK. Ini merupakan campuran antara asam lemah dan basa kuat membentuk sabun. R itu merupakan rantai karbon, misalnya C17H33. Molekul sabun memiliki dua bagian. Bagian kepala itu dapat larut dalam air. Bagian ekor dapat mengikat lemak. Sehingga pada proses pencucian, sabun akan mengikat kotoran-kotoran sehingga pakaian yang dicuci menjadi bersih. Deterjen kemampuannya lebih kuat daripada sabun. Rumus molekulnya ROSO2 atau ROSO3. Jadi gugus asetat pada sabun ini dia digantikan dengan gugus sulfonat pada deterjen. Contoh yang lain, cairan pemutih pakaian mengandung natrium hipoklorit atau NaOCl. Senyawa ini mampu mengoksidasi zat warna dan noda sehingga zat warna dan noda hilang. Yang kedua, bahan kimia dalam produk kosmetik. Contohnya seperti parfum. Parfum itu terbuat dari bahan-bahan aromatik atau beraroma yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan, khususnya bagian bunga. Contohnya seperti bunga melati, mawar, anyelir, lavender, dan lain-lain. Diperoleh dengan ekstraksi pelarut dan destilasi uap. Kemudian dilarutkan dengan alkohol, yaitu etanol, sehingga dapat menguap. Contoh yang lain lagi, deodoran. Itu mengandung wangi-wangian dan antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri atau jamur. Yang ketiga, bahan kimia dalam kehidupan dalam makanan. Contohnya yaitu bahan adiktif. Bahan adiktif adalah bahan-bahan tambahan memiliki kelezatan yang khas, nilai gizi yang dibutuhkan, dan daya tarik konsumen. Bahan-bahan adiktif antara lain adalah bahan pewarna. Bahan pewarna ini mengandung klorofil, karotenoid,
antosianin, dan kurkumin. Contohnya indigo 10, alkylaret, pasgreen, tartrazine, sunset yellow. Contoh yang lain, bahan pemanis. Bahan pemanis itu diperoleh dari tebu, madu, dan sirup. Contoh kandungannya yaitu sakarin, aspartam, siklamat, asetumpa. Kemudian yang berikutnya adalah pengawet makanan. Pengawet makanan berperan mencegah pertumbuhan jamur, bakteri pengurai, dan mikroorganisme perusak lainnya sehingga menghambat proses kerusakan makanan. Contoh bahan adiktif penyedap rasa dan aroma serta penguat rasa yang terbuat secara alami yaitu bawang merah, bawang putih, merica, ketumbar, daun jeruk, daun salam, dan lain-lain sebagainya. Yang buatan benzaldehida itu rasa ceri, amil asetat rasa pisang, etil butirat rasa nanas, metil autranilat rasa anggur, dan lain-lain sebagainya. Petsin adalah bahan aditif yang mengandung monosodium glutamat atau MSG yang berfungsi untuk memperkuat rasa. Bahan kimia yang berikutnya, yang keempat, adalah bahan kimia dalam barang tambang. Barang tambang berarti diperoleh dengan cara menggali atau mengkorek permukaan bumi. Contohnya minyak bumi. Minyak bumi mengandung senyawa hidrokarbon yang berfungsi digunakan untuk bahan bakar, lilin, pelarut, dan pengeras jalan. Contohnya seperti aspal. Kemudian batu bara. Batu bara itu mengandung karbon, merupakan bahan bakar lokomotif, mesin uap, pembangkit listrik, dan pemanas. Kemudian bahan kimia dalam barang tambang yang lain adalah gas alam. Gas alam ini mengandung hidrokarbon alkana, terutama metana atau CH4. Digunakan untuk bahan bakar industri, kompor gas, dan alat pemanas. Ada banyak lagi barang tambang yang lainnya, contohnya seperti emas, besi, timah, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima, bahan kimia dalam industri. Contohnya seperti cat. Cat berfungsi untuk melapisi suatu benda agar terlihat indah, lebih awet, dan tahan karat. Bahan kimia dalam industri yang lainnya adalah pestisida. Pestisida ini digunakan untuk membasmi hama. Pestisida terbagi menjadi dua. Insektisida digunakan untuk membasmi serangga. Herbisida digunakan untuk membasmi tanaman pengganggu yang lain. Yang terakhir, obat. Obat fungsinya untuk menyembuhkan penyakit. Demikianlah pelajaran hari ini.